Oke, berikutnya ada key characters. Dalam film ini kita diperkenalkan pada beberapa tokoh penting. Yang pertama ada Kenny O'Donnell, di mana dia diperankan oleh Kevin Costner, dan role-nya itu asisten khusus presiden dan juga sahabat pribadinya keluarga Kennedy. Perannya sangat penting sebagai penengah dan penasihat yang membantu mengendalikan situasi. Yang kedua ada Presiden John F. Kennedy yang diperankan oleh Bruce Greenwood. Sebagai pemimpin tertinggi, dia dihadapkan pada tekanan besar dari militer dan harus membuat keputusan sulit untuk menghindari perang. Yang ketiga ada Robert F. Kennedy, saudara sekaligus Jaksa Agung Amerika pada saat itu, yang diperankan oleh Stephen Kolb. Dia menjadi salah satu tokoh kunci dalam negosiasi dengan Uni Soviet dan sangat berperan dalam mencari solusi damai. Selain itu, film ini juga menampilkan tokoh-tokoh militer dan diplomatik lain seperti Jenderal Lee May, Sekjen McNamara, dan Duta Besar Stevenson yang memperlihatkan perbedaan pandangan antara pendekatan militer dan diplomasi dalam merespons krisis. Selanjutnya, about the movie, yaitu film 13 Days ini mengisahkan bagaimana pemerintahan Presiden John F. Kennedy menghadapi krisis rudal Kuba pada tahun 1962. Cerita ini difokuskan dari sudut pandang Kenneth O'Donnell, seorang penasihat politik yang sangat dekat dengan Presiden Robert Kennedy. Kemudian krisis ini bermula ketika Amerika Serikat itu menemukan pemasangan rudal nuklir milik Uni Soviet di Kuba, hanya 90 mil dari pantai Amerika Serikat. Nah, selama 13 hari yang menegangkan, para pemimpin di Gedung Putih atau White House harus menghadapi tekanan dari militer yang ingin menyerang, sementara Presiden Kennedy justru memilih pendekatan yang lebih hati-hati dan diplomatis. Ketegangan memuncak saat kapal-kapal Uni Soviet semakin mendekati blokade laut yang diberlakukan oleh Amerika Serikat dan dunia berada di ambang perang nuklir. Nah, film ini tuh menggambarkan bagaimana para pemimpin menghadapi dilema besar antara menyerang atau mencari jalan damai. Dengan penuh ketegangan, film ini menunjukkan pentingnya komunikasi, kepemimpinan, dan pengendalian emosi di masa krisis. Nah, setelah mengetahui alur cerita dari film 13 Days, mari kita memasuki analisa realismenya. Nah, pertama kita harus cari tahu dulu apa itu arti realisme. Realisme itu adalah sebuah struktur di dunia hubungan internasional atau struktur dunia yang menjelaskan bahwa dunia itu bersifat anarkis atau tidak ada kewenangan yang mengawasi. Jadi semua negara itu bekerja tanpa diawasi dan tanpa ada jurisdiksi dari pengawas di atasnya. Dan salah satu contoh yang sangat jelas di dunia realisme adalah setiap negara itu ingin mendominasi negara yang lainnya sehingga ingin menjadi yang paling kuat. Nah, ini terlihat sekali dalam film 13 Days di mana Amerika dan Soviet itu terkunci dalam krisis rudal di Kuba, di mana mereka sama-sama ingin mendominasi satu sama lain, tetapi tidak bisa melakukan dengan cara yang sangat agresif, karena bila terjadi dengan melakukan cara yang lebih agresif akan menimbulkan perang dan kedua pihak tersebut tidak akan ada yang menang. Dan berbagai cara pun dilakukan untuk menghindari persepsi perang tersebut, mulai dari perubahan nama yang awalnya disebut sebagai blokade yang ingin dilakukan oleh Kennedy ke Kuba, itu diubah dengan kata yang lebih halus yaitu karantina, karena blokade hanya bisa digunakan ketika konflik atau perang. Dan dari perubahan tersebut perang pun tercegah. Kemudian realisme juga itu ada dua teori, yaitu satunya klasikal, satunya neoklasikal. Yang klasikal realisme itu memfokuskan kepada individu seperti pemimpin negara tersebut, sementara kalau neoklasikal itu sudah memfokuskan negara, di mana aksi sebuah kepemimpin itu terjadi karena
aksi yang ingin dilakukan untuk negaranya. Dan untuk kasus di film 13 Days, di mana Kennedy harus berusaha mengimbangkan pendorongan dari negara, yaitu konflik senjata atau menggunakan diplomasi. Kennedy mendorong untuk opsi diplomasi karena neoclassical realism ini, di mana kita bisa melihat sendiri persaingan antara birokrasi, yaitu antara pemimpin militer yang ingin mendorong perang, sementara pihak politiknya seperti Kennedy, kedua Kennedy, Robert dan John F. Kennedy, dan juga Kenny yang ingin mendeeskalasi, mencegah perang, itu ingin memilih dengan perdamaian. Kemudian kita masuk ke psychological approach-nya dalam foreign policy decision making-nya Kennedy di film tersebut. Di film tersebut kita bisa melihat langsung tekanan dan juga dorongan untuk Kennedy berusaha mendorong opsi diplomasi atau perdamaian melainkan opsi militer. Pertama, Kennedy ini mengalami cognitive stress, di mana tuh Kennedy sama Robert F. Kennedy juga Kenny, yaitu penasihatnya, itu harus mengambil keputusan secara cepat dalam tekanan yang berat seperti tekanan stres. Dan dia harus melakukan keputusan dengan cepat karena bila tidak akan menimbulkan konflik atau perang yang harus dihindarkan itu. Sehingga Kennedy itu mengambil shortcut, terus mengambil saran dari Robert F. Kennedy dan juga dari Kenny-nya. Dan salah satu shortcut yang diambil adalah setelah mendapatkan bias juga, terus dapatkan informasi bahwa shortcut yang diambil adalah melakukan diplomasi dengan Uni Soviet untuk memundurkan rudalnya dari Turki dengan tukeran bahwa bahwa Soviet akan memundurkan rudal juga dari Kuba. Tetapi proses munduran ini sengaja diperlambat agar tidak terlihat ada yang kalah. Kemudian groupthink avoidance, di mana JFK ini berhasil mundur, berhasil menolak ide-ide yang awalnya disetujukan bersama-sama oleh para kongresnya atau XCOM, sebuah komite yang dibentuk untuk menangani krisis rudal Kuba ini, di mana groupthink yang terjadi adalah untuk melakukan aksi militer ke Kuba, dan JFK itu berhasil keluar dari ide tersebut sehingga mendorong ide-ide lainnya untuk terbentuk juga dan mencegah intervensi militer tersebut. Habis itu ada juga risk perception, di mana Kennedy itu melihat rudal-rudal di Soviet ini sebagai risiko yang hanya simbolik, melainkan benar-benar sebuah ancaman yang benar mengancam. Tetapi ini bisa juga sangat subjektif sehingga membuat penglihatan ini sangat sulit untuk Kennedy, sehingga harus dengan gerak secara hati-hati. Tetapi yang paling kunci dalam film ini kita bisa melihat itu bahwa Kennedy itu berusaha sekali menghindari perang dengan Uni Soviet dan juga Kuba, itu dengan memanipulasi berbagai banyak hal. Karena militer sendiri juga melakukan manipulasi, seperti sengaja menyuruh pilot Amerika untuk menyetir pesawatnya ke wilayah Kuba agar sengaja terlihat seperti tembak jatuh, dan ini berhasil dicegah oleh Kenny, yaitu dia menelpon pilot pesawat tempur tersebut untuk hanya mengakui bila terjadi penembakan sebagai insiden lain, dan salah satu contoh insiden lainnya disebutkan bahwa terkena pesawat tersebut menabrak burung, dan itu pun berhasil untuk menghindari alasan untuk atasan militer untuk mengintervensi. Sehingga itulah salah satu psychological foreign policy decision yang terjadi di film tersebut. Dari film 13 Days ini kita bisa melihat gabungan antara rationalism dan juga cognition dan cognitive display yang diberitahu dalam mengikuti krisis tersebut. Dari ketiga orang tersebut, Robert Kennedy, John F. Kennedy, dan juga Kenny, kita juga melihat realismnya, yaitu realism itu menjelaskan tekanan dari struktur atau pemerintah, maupun itu eksternal dan internal. Dan kita bisa melihat kayak bagaimana birokrasinya berjalan, sehingga apa keputusan yang dilakukan oleh XCOM-nya itu adalah salah satu realismnya, dan juga berusaha rasional, yaitu menghindari konflik itu sendiri. Di
realism adalah salah satu kuncinya adalah setiap negara itu beraksi secara rasional demi negaranya. Dan salah satu yang dilakukan oleh negara di Amerika di situasi tersebut adalah untuk menghindari konflik yang terus mengekskalasi menjadi Perang Dunia III. Tetapi film ini juga menjelaskan psychological approach-nya, yaitu masing-masing individunya yang beraksi di sini. Seperti Kennedy yang berusaha menghindari konflik, sementara dari psikologi dari bagian dari militernya yang ingin melakukan aksi militer secara cepat atau melakukan intervensi atau invasi agar menyelesaikan masalah ini lebih cepat dikarenakan backgroundnya juga. Kemudian kita juga bisa melihat berhasilnya kayak administrasi Kennedy ini memilih diplomasi untuk menghindari eskalasi. Dan kita dari sini kita bisa melihat kecampuran dari sistemik, logika sistemiknya atau struktur seperti disebutkan di realisme juga, dan juga pikiran setiap individual ya atau individual cognitionnya. Untuk kesimpulannya kita bisa melihat bahwa film 13 Days ini bisa menjadi pelajaran yang besar untuk proses politik yang terjadi di setiap negara, dan juga untuk pembelajaran dari realism yang membentuk bagaimana negara bersifat atau melakukan aksinya. Itu juga ada campuran dari manusia seperti biasnya, dan juga rasa takut, dan juga morality yang juga bisa mempengaruhi sekali eh, perjalanan menuju diplomasi ataupun juga bencana atau eskalasi seperti yang di film tersebut beritahu. Di film ini sangat eh, dari film ini kita juga bisa belajar bahwa setiap individu itu sangatlah mempengaruhi dalam melakukan push atau melakukan dorongan terhadap suatu kebijakan luar negerinya yang dilakukan. Dan juga kita juga tidak bisa pungkiri bahwa film ini juga memfokuskan kepentingan situasi psikologis di setiap pemimpin-pemimpin tersebut, dengan juga ditambahkan analisis strukturalnya menggunakan realis dan mengerti lebih soal kebijakan luar negeri yang didorong oleh eh, Amerika di masa krisis misil Kuba. Jadi sekian itu. Sekian, terima kasih telah menonton video kami. Berikut itulah hasil review kami dalam film 13 Days dan analisanya ke realisme dan juga psychological analysis. Terima kasih.